Aduh. Sudah nulis 2 tahun. Koleksi cuma 2 digit. Aku berhenti. Inang terdeteksi fluktuasi emosi kuat. Sistem reinkarnasi diaktifkan. Gu Yuan, Kau baik-baik saja? Kupikir kau lapar. lebih baik kau lupakan Cheng Lili. Bahkan puasa 3 bulan, belikan dia tas, dia tak akan terima. Puasa beli tas. Lily, aku suka kamu jadi pacarku. Gu Yuan, aku keluarga larang aku pacaran. Dan tas ini model yang aku suka 3 bulan lalu. Maaf Lily, aku sibuk kerja paruh waktu. Nanti apa yang kau mau akan kubelikan. Apa aku mati karena begadang nulis? Pemilik aslinya anak emas. Selamat host membuka kunci. Karya sastra global mundur 100 kali lipat. Tapi database sastramu tetap. Harap gunakan karya sastra moden untuk suburkan tanah ini. Karya sastra modern mundur 100 kali lipat, tapi aku punya seluruh perpustakaan. Tak ada Lord of Mysteries. Tak ada Battle Through the Heavens, tak ada Han Han. Tak ada Guo Jingming, aku akan bangkit dari penulis gagal. Gu Yuan, kau tidak gila kan? Lily takkan terima kau dan kau masih rutin antar sarapan tiap hari. Perlukah segitunya? Tak perlu. Apa katamu? Kataku aku kelaparan. Sarapan tentu untukku sendiri. Gu Yuan, kamu ngapain? Lambat sekali ngantar sarapan, teman-temanku sudah nunggu. Kamu Cheng Lili. Kamu. Mau makan sarapan? Kamu. Sisanya. Untuk anjing pun tak ku kasih. Gu Yuan, apa maksudmu? Gu Yuan, apa maksudmu? Masih mau ngejar aku? Ngejar kamu. Daripada ngejar kamu, mending pelihara anjing. Bukan. Kamu bahkan tak seperti. Ku lempar bakpao ke anjing, ia tahu goyangkan ekor kamu. Kau anggap aku mesin ATM berjalan. Apa maksudmu? Hadiah-hadiah itu bukan aku, Cheng Lili. Benar salah. Kau sendiri tahu. Dan aku Gu Yuan. Mulai sekarang tak mungkin lagi jadi baik. Gu Yuan. Gu Yuan tiba-tiba sadar. Kondisi aslinya begini. Harus cari uang. Kerja tak mungkin kerja. Terlalu lambat. Hampir lupa. Ini dunia dengan sastra mundur 100 kali lipat. Dan aku punya seluruh pustaka sastra modern. Harus manfaatkan ini, kumpulkan kekayaan cepat, jadi kaya raya. Syarat. Siaran segera mulai. Mau cari naskah di mana? Jangan ingkar janji, saudaraku, mohon berikan naskahnya sekarang, langsung kubayar. Karya sastra global mundur 100 kali lipat dan kau punya database sastra tak berubah. Bro. Gugup ya. Naskahnya belum siap. Kebetulan aku punya cerita, biar aku coba. Kamu! Aku lagi sibuk, jangan ganggu. Siapa ganggu? Aku Sirin. Di sini serahan naskah dibayar ya. Aturannya begitu. Tapi naskah siaran kami ditulis penulis yang diundang. Bukan sembarang naskah. Begini, bawa naskahmu biar aku lihat dulu aku. Naskahku ada di kepala. Bro, kamu bercanda. Ada di kepala. Kamu pasti nggak punya. Aku lagi sibuk, jangan ganggu.
Pergi sana. Tunggu. Beneran di kepala. Waktunya hampir habis. Kau tak punya naskah, biarkan aku coba. Kalau gagal, aku tanggung jawab. Baiklah. Aku percaya padamu. Jangan mengecewakanku. Siap. Buku pertama. Baca Urban Cultivation, persingkat bagian awal, langsung ke klimaks. Suaranya jernih. Cocok untuk siaran. Liburan musim panas 2007. Sebuah bus Golden Dragon dari kabupaten ke kota. Cerita apa ini? Aku belum pernah baca. Jangan-jangan dia karang sendiri. Chen Peishuan tidak binasa saat naik ke langit. Masa mudanya di bumi. Konsep ceritanya unik. Siapa dia? Sangat berbakat. Suaranya juga merdu. Ayo kita lihat. Ya lumayan ya. Tulisannya bagus sekali. Aku jadi ingin beli bukunya. Chen Beishuan seumur hidup bertindak. Tak perlu jelaskan pada orang lain. Siaran hari ini selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Alurnya baru. Seru dan menegangkan. Mas, cerita ini kamu yang tulis. Judulnya apa? Aku yang tulis. Judul novelnya Reborn City Cultivation. Mas, Cepat unggah novelnya ke platform web novel, aku pasti langganan dan kasih tip. Tidak. Sekarang juga aku kasih tip. Cepat tunjukkan kode pembayaranmu. Wah, di sini meski tingkat sastranya rendah, tapi kecintaan pada sastra tidak rendah ya. Alif, terima 500 yuan. Bicat, terima 1000 yuan. Terima kasih. sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dadak. Ganteng banget. Wah, tak kira hari pertama dapat banyak tip. Dengan semangat sastra kalian, tak lama lagi aku bisa jadi kaya raya. Hah, Cheng Lili, tunggu saja penyesalanmu. Kamu tadi ngarang langsung ya? Tulisannya lebih bagus dari 10 besar novel web sekarang. Novel web. Oh, tip cuma sementara. Untuk Merdeka Financial perlu ke platform besar. Kamu tahu situs novel terbesar sekarang? Tentu Sastra Bintang, penggunanya banyak. Sekarang upload resep saja dapat tip. Dilihat usiamu. Pasti mahasiswa. Cek! Sastra tingkat 4. Sewa Guyuan. Kamu si pecinta buta terkenal, si Imut ya? Pakai. Liao. Jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Nanti masih perlu cari uang dari menulis. Noda ini harus cepat dibersihkan. Harus cari kesempatan putus total dengan Cheng Lili. Dulu aku masih muda, kurang berpengalaman, sudah berlalu. Boleh tahu nama senior? Saya lulusan sastra, bekerja di kampus. Zhao Gufang. Oh, hormat saya. Saudara baik. Stasiun radio bergantung padamu. Honor 2 kali lipat. Ganti barang antikmu ini dulu, honor sudah kuberikan di muka. Bisa lebih sastra lagi pula, Zhao Gufan lama di kampus pasti punya koneksi. Baik bergaul dengannya. Tak ada ruginya. Kalau begitu, terima kasih kakak. Wah! Apple ini memang bagus. Aroma uang. Nanti kalau aku kaya, charger pun tak kugunakan. Habis daya ganti baru. Cheng Lili. Guyuan. 2 hari tak hantar sarapan, apa maksudmu? Aku. Kemarin sudah aku jelaskan. Cheng Lili tak paham kata-kata. Di tempat umum tak bisa terus berhubungan. Bukan. Mau gantikanmu ponsel baru. Ini Apple model terbaru. Kau tahu aku mau ganti ponsel baru.
ada urusan aku pergi dulu. Guyon kau mau aku. Lily kau baik-baik saja. Kau gen ketel lalu ah. Beri aku kotak ponsel palsu. Bu Yuan sudah belikan tas branded. Mana ada uang beli ponsel? Lagi pula, kau belum terima dia kan? Aku tak peduli uangnya dari mana. Kalau mau dapatkan aku, dia harus berkorban. Terus, keluarga Gu Yuan miskin. Mana mungkin aku terima pacaran dengannya. Tapi, kau terima banyak hadiah darinya. Bukannya kurang baik. Dia yang mau, aku tak paksa. Tapi kau juga terima pacaran Mo Chen. Keluarga dia kaya kan? Beda dong. Mo Chen ngejar aku. Karena aku menarik. Gu Yuan ngejar aku. Karena dia punya selera. Ah! Lagi pula, Gu Yuan bahkan tak mampu beli hadiah yang layak. Kalau aku benar-benar bersamanya. Sungguh memalukan. Kalau begitu, Gu Yuan sudah menyerah total ya? Mana mungkin? Sudah berapa lama dia mengejarku? Kamu kan tahu. Tidak sampai 3 hari. Dia pasti akan minta maaf padaku. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episod berikutnya. Hebat Gu Yuan. Bisa operasikan sendiri. Aku beli makanan, cepat makan. Aku beli makanan, cepat makan. Oh ya, penulis yang dulu menyumbang naskah sudah kembali. Tapi, kalau kamu bisa menyumbang naskah jangka panjang, aku akan tolak penulis itu. Jangan. Membaca naskah di studio siaran pendengarnya terbatas. Aku lebih ingin mengunggah karyaku ke internet. Tapi kalau studio siaran kekurangan naskah mendadak lagi, kamu bisa cari aku. Sobat. Kakak. Sebenarnya, aku biasa nulis pakai HP juga bisa. Tapi memang agak ribet. Komputer ruang siaran bisa kupinjam. Tentu saja boleh. Jangan sungkan. Sini. Duduk sini saja. Makasih, Kak. Wah, kecepatan mengetikmu hebat. Ciu. Ikan di kolam merindukan telaga lama. Ini juga peringatan untuk diri sendiri. Jangan lupa kampung halaman asal-usul diri. Wah, langsung update 5 bab. Ya, untuk hari ini cukup dulu. Akhirnya selesai. Wah, begitu nulis novel. Sungguh lupa segalanya. Itu berkat tempat dan komputer yang kau sediakan. Formulir pendaftaran. Apa ini? Oh, ini. Lomba sastra Piala Cahaya. Tapi sekolah kita sudah belasan tahun tak juara. Lihat ini, yuk apa? Jangan lihat. Cantik sekali. Siapa itu? Bukan. Kamu tak kenal si cantik kampus? Aku. Tentu kenal. Cuma kurang tahu. Ya juga. Dulu matamu. Hanya ada Cheng Lili. Dengar ya, Xu Xingmian, si cantik kampus Bin. Tak hanya kaya, juga berbakat. Juara ketiga Piala Sastra Cahaya sebelumnya. Piala Cahaya lagi. Untuk hapus julukan imut, jauhkan diri dari Cheng Lili saja tak cukup. Harus menang lomba sastra, citra pria berbakat terbentuk, karier dan kecantikan diraih sekaligus. Nah, ini dia. Guru suruh cari peserta sampai sekarang belum ketemu. Kak. Lomba ini. Aku ikut. Kamu serius?
Aku belum jelaskan sifat dan hadiah Piala Sastra Cahaya ini. Kamu cuma dengar cewek cantik juara ketiga tahun lalu langsung ikut. Dasar kamu. Jangan-jangan mau manfaatkan kesempatan pamer bakat. Tarik perhatian dia. Kalau Ya, kenapa? jangan bercanda. Dia itu cewek cantik kampus. Sekejap bisa bikin banyak orang mati kedinginan. Belum pernah sekalipun tambah kontak cowok Dewi kayak gitu. Jangan harap. Belum tentu. Berani taruhan. Kalau tak bisa kejar dia, kau cuci kaos kakiku setahun. Kalau bisa kejar dia, aku teriak namamu di stasiun radio. Tunggu, Sa. Putri sekolah pasti jadi milikku. Ayahmu juga pasti jadi diriku. Menurut jadwal ini jam olahraga putri sekolah. Kau benar-benar mau mendekatinya. Mendekati. Ini namanya pertemuan hati. Datang. Setelah lari, ingat minum air. Suaramu. Kau dari stasiun radio, pembaca Urban Cultivation. Seterang itu. Ya, aku. Xu Xingmian ternyata juga dengar drama radioku. Kenapa siang ini tak siap? Suka dengar novel. Putri sekolah dingin ternyata di rumah suka mengurung diri. Hati-hati. Kau benar pembaca radio. Cerita Urban Cultivation itu. Kau yang tulis. Ya, Tapi kerja sama dengan stesen radio hanya beberapa hari, jadi tak disiarkan di sana. Kamu bisa unggah ke internet. Kalau kamu benar-benar peduli kelanjutannya daripada nunggu update di situs, lebih baik tanya langsung padaku. Oke. Sudah. Aku ada kelas yang ini, aku pergi dulu. Nanti chat di WeChat. Papa! Gu Yuan belum juga minta maaf padaku. Di stasiun radio itu membaca novel jelek itu. Pikir begitu bisa menarik perhatianku. Itu Gu Yuan. Di tangan Gu Yuan. Itu surat cinta ya? Surat cinta apa? Tidak mirip. Tidak percaya. Ayo kita bertaruh. Ya nanti, pasti akan berlutut minta maaf padaku. Minta aku memaafkannya. Nanti akan ku pemalukan dia. Uya mau menyatakan cinta lagi. pasti lucu aku live sekarang. Mahasiswa imut, ditolak cintanya. Pasti viral. Gu Yuan berhenti. Ada apa? Itu surat cinta kan? Sudah kulihat, jangan pura-pura apa. Ini bukan wah. Main pura-pura menolak. Kasih surat cintamu lalu minta maaf padaku. Aku bisa terima cintamu lagi. Guyuan jangan takut. Uang kurang kami bantu cepat nyatakan cinta. Cepat Guyuan, nyatakan cinta. Siapa bilang? Ini surat cinta. Nyatakan cinta. Siapa lagi? Ini surat cinta. Pura-pura. Terus pura-pura. Selain surat cinta, kau bisa ambil apa lagi? Baik. Kau tak percaya ya? Oke.
Lihat baik-baik. Sudah lihat. Ini formulir pendaftaran Piala Sastra Cahaya Samar. Bukan surat cinta. Ini bukan surat cinta. Guyan tak lagi jadi si imut, tapi jadi sastrawan. Akhirnya. Di depan banyak orang. Perseteruan dengan Cheng Lili terjelaskan. Nama buruk si imut hari ini mulai terhapus. Cheng Lili. Dengar ya. Hubungan kita sekarang lebih buruk dari orang asing. Mulai sekarang, jangan ganggu aku. Buba. Ayo pergi. Lily, kau baik-baik saja. Wan. Guyan, Benar tak suka aku lagi. Tidak. Aku tak percaya. Sekolah kekurangan bakat. Sudah belasan tahun tak ada juara Piala Cahaya. Bagaimana kalau kau sponsori sekolah? Kami akan undang pemenang penghargaan Jin Mau untuk bimbing sekolah. Paman. Grup Wentian monopoli sumber daya. Ambil banyak pangsa pasar Changjiang. Tahun ini dana sponsor Changjiang. Jangan harap. Aku tahu kau tertekan. Keluarga. Banyak ragukanmu. Tapi jangan terburu-buru. Aku tak buru-buru. Aku cari pemecah kebuntuan. Grup Wentian andalkan traffic monopoli pasar. Tapi novel formulaik itu sudah bikin pembaca bosan. Chen Beishuan tak perlu jelaskan tindakannya, tak perlu penjelasan pada siapa pun. Siaran stasiun radio ini. Siswa bernama Gu Yuan ini. Gaya penulisan dan narasinya sangat potensial. Kultivasi urbannya. Tembus pola tradisional. Bisa jadi fenomena yang ubah pasar. Maksudmu? Paman, pasar sastra usang ini. Perlu dirombak. Siswa bernama Gu Yuan itu. Mungkin senjataku. Aku akan hubungi dia. Bahas kerja sama hari ini. Cheng Lili benar-benar narsis. Sampai kira formulir pendaftaran surat cinta untuknya. Abaikan saja. Editor Xingchen Web Novel. Wen Yi. Mau ketemu di kafe. Ada urusan. Aku antar formulirmu. Makasih. Nanti aku traktir sama-sama. Jangan-jangan cewek cantik ini editor yang mau ketemuan denganku. Lihat apa? Halo. Aku Wendy, editor situs Sastra Bintang. Kamu Gu Yuan kan? Halo editor Wen. Silakan duduk. Editor Wen datang kali ini karena novelku Urban Cultivation, ya? Tapi, tadi kamu langsung memanggilku Gu Yuan. Seingatku nama pena yang kutinggalkan adalah Ciyu. Aku juga anggota Dewan Universitas ini. Urban Cultivation-mu hanya setengah hari setelah rilis koleksinya sudah tembus 10.000. Data ini sangat menakjubkan. Apalagi awalnya tersebar lewat siaran kampus. Potensi turunannya. Sangat menjanjikan. Potensi turunan. Ya, kami ingin mengembangkan Urban Cultivation pengembangan simultan. Drama audio. Dan kamu sendiri jadi naratornya. Suaramu dan pemahamanmu. Tak tergantikan. Bukan tak mau. Tapi aku bukan penyiar profesional. Cari orang lain saja. 200.000. Ini baru biaya rekaman awal. Royalti drama audio masih bisa kita beri berdasarkan proporsi bertahap. 200.000. Jangan kaget dulu, Gu Yuan. Urban Cultivation bagus. Tapi di mataku, kamulah pemata tak ternilai. Jadi memang aku yang dituju. Aku mau tanda kontrak mitra. Jadi penasihat kreatif Changjiang. Dalam 3 tahun, setiap tahun berikan 3 konsep yang bisa gemparkan pasar. Baik novel atau naskah, selama itu ide Gu Yuan Changjiang yang tanggung. Changjiang Culture pemimpin industri budaya, tak cuma produksi filem dan terbit. Jaringan promosinya saja bisa jangkau karya saya ke ratusan juta pembaca. Oke. Tapi saya baru lulus setengah tahun lagi. Setengah tahun ini harus ikut ritme saya. Saya butuh mesin penghasil hit jangka panjang. Bukan pekerja yang cuma bisa lembur buru-buru. Gimana?
Malam ini ada update. Malam ini kenapa? Ada keperluan? Kalau tak ada rencana update, mending malam ikut saya pulang. Menganggap saya mahasiswa polos. Editor web. Malam ini pasti saya update. Tapi sekarang kita hubungan kerja yang formal. Kalau mau gandakan fee konsultanku. Aku bisa pertimbangkan. Hubungan kerja yang tidak formal. Bercanda saja. Mimpi. Sudah, aku ada urusan. Hubungi aku kalau perlu. Xingmian, Kamu datang. aku baca update-mu semalam keren banget. Ini hadiah untukmu. Ini. Kartu hitam. Apa yang kutulis masih web novel biasa? Ada web novel tidak biasa. Laci penuh dengan ini. Dibiarkan percuma. Kalau kasih hadiah lewat platform ada potongannya, langsung kasih ke kamu lebih hemat. Lagi, Malam ini. Update. Kartu hitam dianggap biasa, tapi khawatir potongan platform lucu juga. Akan. Malam ini juga akan tayang versi drama audio. Entah bagaimana tanggapan versi drama audionya. Wah, rekomendasi buku baru Rebirth of the Urban Immortal. Judulnya menarik, ada drama audio dengan nama sama. Ini baru namanya web novel. Kedengarannya sangat seru sepanjang hidupku. Tak perlu jelaskan pada orang lain. Drama audionya ternyata disuarai langsung penulisnya. Sungguh teliti. Putar lagu. Terbitkan drama audio dengan nama sama. Aku akan terkenal. Aku benar-benar terkenal. Gu Yuan. drama audio malam ini sudah kudengar 3 kali, sungguh bagus sekali. Aku akan memberimu tip. Kau memang tak pernah lupa tujuan awal. Siapa bilang aku sungguh-sungguh hari ini? Lihat. Ini kue buatan si cantik sekolah. Lama buatnya. Kok tahu aku yang buat? Terlihat dari wajahmu. Minta dipuji. Makasih. Coba cicip enak nggak? Enak. Dengar belum? Gu Yuan di kelas kita dapat ratusan ribu dari nulis novel. Beneran? Jangan-jangan dia bintang baru situs Sastra Bintang. Tunggu. Ada apa? Kalian bilang yang dapat ratusan ribu Gu Yuan. Iya. Gu Yuan. Bukan dapat ratusan ribu. Waktu ngejar aku dulu dia pura-pura kaya dan ganteng. Artinya dia bohong. Ada apa? Kau menulis novel web dapat ratusan juta. Kenapa aku tak tahu? Kau punya bakat menulis. Aku dapat uang atau tidak, punya bakat atau tidak. Apa urusanmu? Kau. Jadi dulu saat kau jariku kau pura-pura miskin. Kau bisa dapat uang tapi tas 20 juta saja tak mau beri. Kau sengaja bohong. Uangku hasil kerjaku sendiri, aku tak berhutang padamu. Kenapa harus beri uang? Gu Yuan, jangan kurang aja. Kalau kau minta maaf. Aku bisa maafkan kebohonganmu. Bahkan bisa terima cintamu lagi. Cheng Lily. Sakit, minum obat sana, jangan ganggu aku. Kau. Gu Yuan, keterlaluan kau. Suatu hari nanti kau akan menyesal pergi sana. Oh ya Kak Yuan. Lomba sastra Piala Cahaya tinggal sehari lagi. Kenapa belum kirim naskah? Ada kesulitan? Kesulitan? Tidak juga. Dengar-dengar Mo Chen, anak orang kaya yang naksir Cheng Lili, juga ikut lomba. Gu Yuan, jangan-jangan kau mau bersaing dengannya. Mohon. Tak kenal. Aku ikut lomba untuk diriku sendiri. Jangan keras kepala Gu Yuan. Mo Chen habiskan 100 ribu untuk bimbingan karya, kau tak bisa menang kalau mau menyenangkanku. Lebih baik belikan tas.
Pergi. Tinggal sehari lagi kamu belum tulis satu kata pun masih bilang tidak keras kepala. Meski tinggal 1 jam lagi, aku bisa kirim naskah tepat waktu. Percaya diri sekali kau. Baiklah, mari kita bertaruh kalau kau tidak bisa menulis. Kau minta maaf di depan seluruh sekolah, lalu keluarkan 200.000 untuk belikan aku tas. Kalau kau berhasil, aku akan berusaha melupakan ketidakhormatanmu sebelumnya padaku. Aku belum pernah lihat orang. Seberani muka ini kau. Cheng Lili dari lubuk hati. Tidak percaya aku, bayi yang mengejarnya bisa bersinar, lebih baik tunjukkan padanya. Siapa diriku sebenarnya agar dia tidak ganggu aku lagi? Kenapa? Guyuan, kau tidak berani bertaruh. Tentu saja aku berani. Tapi taruhannya diganti. Kalau kamu kalah, gantung papan saya cantik. Lalu berdiri di gerbang sekolah. Kamu? Guyuan memang kaya dan tampan, tapi aku tak percaya dia tiba-tiba jadi hebat. Baiklah. Jangan menyesal nanti. Karya di sini hanya menumpuk kata. Tapi kosong isinya, kurang perasaan. Kalau begitu aku tulis punggung Tuan Zhu. Kenapa diam saja? Cepat tulis, jangan-jangan. Ingin mundur. Sudah selesai, Guyuan. Kau cepat sekali menyelesaikannya. Guyuan langsung menulis artikel. Cheng Lili, lihat baik-baik. Kamu sudah kalah penuhi taruhanmu. Semua teman lihat mau ingkar. Aku. Siapa berani ganggu Lily? Kak Mo Chen. Wow. Model pria ini siapa? Mo Chen, pria kaya yang naksir Cheng Lili. Ikut banyak lomba sastra, terkenal sebagai anak berbakat. Oh, Kalian berdua pria dewasa ganggu seorang gadis kecil. Tidak malu? dia bertaruh kalau aku bisa menulis artikel, dia kalah. Mana bisa dibilang kami ganggu dia? Punggung. Judul apa ini? Kau cuma menulis asal-asalan. Ya. Aku memotivasimu menulis, kau malah asal tulis. Taruhan ini tak berlaku. Kalian belum baca, langsung bilang tulisanku tulisan asal, aku banyak baca naskah. Lihat judulmu saja sudah tahu kau menulis sembarangan. Kalau tak terima, serahkan naskah ini ke Dewan Juri kalau peringkatmu lebih tinggi. Kita tepati taruhan, berani terima. Diserahkan hari terakhir, naskah numpuk di akhir. Sulit dilihat juri dengan serius. Ini. Guyuan, bagaimana naskahmu? Sudah selesai, tinggal serah. Aku bantu serahkan. Ternyata Xing Mian punya cara bisa buat naskahku dilihat juri lebih awal. Baik. Terima kasih. Hasil akan diumumkan. Guyuan, kuharap nanti kau tepati taruhan dengan patuh. Minta maaf ke Lily. Tunggu hasil diumumkan, yang kalah taruhan pasti akan muncul. Semua jangan tunggu di sini, Dewan Juri Piala Cahaya datang ke sekolah kita. Katanya untuk sebuah naskah spesial, sekarang di aula besar, Kepsek minta peserta ikut ke sana. Apa? Mereka pasti datang untukku. Astaga. Tulisan yang didatangi juri belum tentu punyamu. Bukan punyaku, lalu punya siapa? Baiklah, ayo kita ke aula. Nanti jangan menangis. Pak Li, lomba Piala Cahaya sudah diumumkan online. Kenapa juri datang langsung? Ada masalah apa? Sebenarnya ada peserta bernama Gu Yuan. Kami sangat ingin memberinya juara pertama. Tapi agak ragu, jadi ingin temui penulisnya. Apa? Guyuan lagi bisa membuat Dewan Juri datang langsung ke sekolah. Ini pertama kalinya.
sejak lomba diadakan. Kalau dia menang, laporan tahunanku akan terlihat bagus. Inilah siswa kami yang ikut Piala Cahaya tahun ini. Halo Pak Kepala Sekolah, halo para juri. Saya mohon bimbingannya. Kau Gu Yuan. Sorot mata jernih. Sikap tenang. Pantas bisa menulis tulisan seperti itu. Halo para guru, saya Gu Yuan. Bayangkan, awalnya kami berencana memberimu juara pertama. Sebenarnya masih ragu. Tapi setelah bertemu kamu hari ini, aku merasa keputusan kami benar. Aku tak terima. Karya Gu Yuan. Hanya ditulis asal-asalan dalam 1 jam. Isinya sangat membosankan. Tak bisa dibandingkan dengan karyaku yang disiapkan matang. Durasi penulisan tak menentukan kualitas karya. Memberi penghargaan langsung tak cukup membuat seluruh siswa mengakui kemampuan sastrawanku. Lebih baik. Berdebat tak ada gunanya. Karena semua guru ada di sini, lebih baik jadi saksi, minta siswa lain jadi juri. Kami berdua akan bacakan karya masing-masing. Mana yang lebih baik, semua akan tahu setelah dengar. Baik, usul bagus. Karena kamu yang mengusulkan, kalau kalah jangan cari alasan. Judul karyaku, Burung Indah. Burung di selatan. Burung di barat. Burung di timur. Utara. Ada burung lagi. Apa ini? Menghitung burung. Mereka masih mendengarkan penuh perhatian. Burung indah. Bagus. Tulisannya luar biasa. Dia pakai 3 paralelisme, memang Mochen. Bukan cuma itu. Kudengar juga metafora. Sekarang, Gu Yuan dalam bahaya. Selanjutnya siswa Gu Yuan menyajikan karyanya. Bayangan punggung. Gu Yuan. Aku percaya padamu. Semangat! Tulisanku. Tak punya kata paralelisme mewah. Juga tak ada imaji tak jelas. Hanya seorang ayah. Bayangan punggung. Dia cuma tulis bayangan ayah. Terlalu biasa. Apa istimewanya? Mochen menang dari judulnya saja. Sudah 2 tahun lebih. Tak jumpa ayah. Yang paling kuingat adalah bayangannya. Kau tunggu di sini. Jangan pergi. Aku beli jeruk. Kulihat dia. Pakai topi hitam. Jubah hitam. Mantel kulit biru. Langkahnya tertatih. Menuju rel. Bentuknya. Pelan hilang. Di kerumunan. Aku kembali duduk. Entah kenapa. Air mataku menetes lagi. Tulisan ini tanpa hiasan kata. Tapi penuh perasaan, lebih baik dari kata-kata indah, lebih menyentuh hati. Sastra masa kini berfokus pada benda. Saya berkarya 20 tahun lebih. Langsung mempersembahkan tulisan hari ini. Sudah bisa menampung perasaan menjadi makna sejati. Saya umumkan. Pemenang pertama Piala Sastra Cahaya Kecil edisi ke-22 adalah Gu Yuan. Dapat juara pertama. Popularitasku pasti naik, penghasilan ke depan juga tak sedikit. Gu Yuan. Tak kusangka di usia muda di bidang sastra sudah punya prestasi. Hei Gu Yuan. Pernah fikir jadi murid? Pergi sana. Usiamu sudah 60 tahun, meski terima murid tak bisa ajar lama. Gu Yuan, lebih baik masuk perkumpulan kami. Di sana banyak pakar, bisa diskusi dan belajar. Untuk perkembanganmu sangat membantu. Baiklah, kalian berdua saling berdebat. Ini tergantung pada pemikiran Gu Yuan. Jadi murid atau bergabung dengan perkumpulan sama-sama berisiko terbongkar.
Tapi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan beberapa tokoh akademik pasti berguna nanti. Terima kasih atas niat baik para senior, tapi soal ini harus dibahas dulu dengan para sesepuh. Anak muda hati-hati itu baik, tapi jangan lupa nanti main ke perkumpulan kami. Pasti. Bagus, bagus. Universitas Binzhou akhirnya punya juara nasional guyuan. Apa keinginanmu? Sebut saja, sekolah pasti penuhi. Ingin apa? Belum terpikir. Tapi ada taruhan yang perlu bantuan Capsec. Untuk mengawasi. Mudah saja. Ayo, ayo. Lihat ini. Lucu sekali. Wah, sudah digantung. Guyuan, kumohon kami sudah sadar salah, lepaskan aku ya. Hari ini Capsec yang kirim orang awasi kamu penuhi taruhan, jangan coba-coba ingkar semua ini. Ulahmu sendiri, ulahmu sendiri. Papan itu cuma perkenalan diri. Katanya dia gantung para pelamar, terima banyak hadiah mahal, tapi tak mau terima mereka. Sungguh cantik banget, sialan unggah biar orang tahu. Jangan rekam. Sudah bilang jangan rekam, stop rekam. Aku bilang stop rekam. Guyuan. Kau bohong miskin. Lalu pegang taruhan. Buatku menderita. Kau pikir juara satu hebat? Dengar wanita. Seumur hidup kau cuma budakku. Kau wanita sial, cuma pantas jadi budakku budak. Cheng Lili, kau sombong karena cantik, klasifikasi pelamar, jadi kelas-kelas. Kau manfaatkan mereka. Injak hati orang sekarang salahkan aku. Wanita sepertimu takkan dapat cinta sejati. Pergi. Guyuan. Karyamu di Piala Sastra sudah viral di internet. Piala Sastra berikutnya pasti akan ada lebih banyak tulisan tulus darimu. Mengagumkan tulisan tanpa perasaan. Bukanlah tren baik jika benar seperti katamu. Aku sudah berbuat baik, hei Guyuan. Karena kamu berbakat. Bagaimana kalau di sekolah kamu ajukan mendirikan klub sastra? Klub sastra. Masuk akal. Tak hanya klub sastra, tapi juga majalah sekolah. Dengan mendirikan klub sastra, aku punya lebih banyak waktu untuk menulis. Beberapa kelas bisa ditinggal. Guyuan. Hati-hati. Maaf. Aku yang untung, tapi dia minta maaf. Mungkinkah? Wah! Aduh, hebat ya. Bisa dirikan klub sastra dan majalah sekolah, bahkan ajak si cantik sekolah bergabung. Ini semua inspirasi dari Xingmian saat aku ikut Piala Wei Guang intinya sekarang. Dengan klub sastra dan majalah, aku bisa fokus menulis mendalami sastra. Oh, aduh, ini klub sastra, kami mau daftar. Ya betul, isi formulir dulu. Keren. Silakan duduk. Aduh. Cheng Lili. Kamu datang, Guyuan? Aku pacaran dengan Mochet. Oh, Wah, selamat ya, tapi kalau kamu paham kata-kataku kemarin dan sadar kesalahanmu. Itu lebih baik. Kamu Guyuan kok nggak cemburu, Guyuan? Lili sekarang sudah pacar aku, jangan ganggu dia lagi. Selain itu, aku dengar di sini. Akan dirikan klub sastra, aku datang jadi ketua. Bimbing kalian. Ketua sudah ditetapkan. Yaitu Guyuan, klub sastra dan majalah sekolah menyangkut kehormatan sekolah. Ketua mana bisa dijabat oleh pendatang baru yang cuma ikut Piala Sastra? Guyuan. Jangan marah ke Mochen karena kamu cuma pernah tulis novel web, kebetulan dapat juara pertama. Mochen ahli sastra, datang bimbing kalian adalah kehormatan. Bilang apa? Tidak boleh, lalu mau bagaimana?
Gu Yuan Mo Chen jadi ketua adalah keinginan semua walau kau paksa jadi ketua. Tak akan disegani. Perlu disegani atau tidak bukan urusanmu. Perlu disegani atau tidak bukan urusanmu. Kau datang. Buat klub sastra dan majalah tak ajak aku. Cuma ajak teman main, tak perlu heboh. Oh ya. Tapi kurasa posisi ketuamu tak aman. Kau siapa? Urusan kami bukan urusanmu, editor situs sastra Xingchen. Wen Yi, Editor apa? Berpakaian Janet pasti bukan wanita baik. Cheng Lili, jaga mulutmu, aku salah. adik kecil bukan pakai taksi berarti jujur. Wen Yi bukan editor biasa. Dia adalah, aku cuma seorang editor website biasa. Gu Yuan Nona ini pacar kamu. Tentu bukan. Kami cuma teman biasa. Ha, playboy. Editor kampungan sok gaya. Aku pewaris grup Wentian. Kalau aku jadi ketua klub, kita pasti dapat sponsor. Oh ya. Tapi menurutku Gu Yuan yang paling cocok terus. Mo Chen jadi ketua adalah keputusan kami semua. Kamu siapa? Lalu pendapatku. Kepala sekolah. Pemilihan klub kecil. Kenapa kepala sekolah datang? Meski dia menang hadiah sastra cahaya kecil, aku pernah juara 2. Yuan Wen Yi sering puji kamu, karya-karyamu sudah kubaca, penuh bakat tak kusangka. Kamu kali ini inisiatif dirikan klub sastra dan majalah anak baik. Kukira cuma sengketa klub bisa tarik perhatian kepala sekolah, rupanya ulah Wen Yi. Berkontribusi untuk sekolah adalah kehormatan. Okay, kepala sekolah Mo Chen dia lebih diam kau. Tidak apa. Silakan lanjut, Pak. Baik. Jika ada kesulitan dalam proses pembentukan klub, bisa cari saya. Gu Yuan hebat sekali. Aku tak percaya. Mungkin Gu Yuan pergi karena aku jadi terlalu hebat. Xu Xingmian kamu belum tahu. Gu Yuan itu dulu dia cuma si kodok ingin makan angsa sayang. Oh ya. Bagian tentang asal-usul masa lalu sayang, bagaimana reaksi Xing Mian? Lagi pula tindakannya sekarang hanya untuk buatku marah cemburu saja. Itu masa lalunya. Sedangkan aku hanya peduli sekarang, apa katamu? Jadi Gu Yuan kamu masih suka Cheng Lili? Aku tentu tidak suka. Cheng Lili, dengarkan. Aku danmu sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau masih ganggu aku, kau akan kena batunya. Pergi. Gu Yuan, keterlaluan kau. Gu Yuan, bagaimana caramu bicara ke Lili? Kau juga pergi. Gu Yuan, tunggu saja. Ayahku ketua grup. Wentian akan kubuat dia memblokirmu. Jangan harap bisa cari uang dari menulis. Jangan harap bisa cari uang dari menulis. Gu Yuan lihat, bisa menulis apa gunanya? Di masyarakat pengaruh dan kekuasaan penting. Siapa bilang aku hanya bisa menulis? Banyak omong Gu Yuan, ku tunggu kau merengek padaku, Kak Mo Chen, ayo pergi. Gu Yuan, Ini masalah besar, Ayah Mo Chen grup Wentian pengaruhnya besar, dia bilang akan memblokirmu. Bagaimana ini? Tenang. Aku punya cara. Budaya Sungai Panjang berkat idemu sahamnya melonjak, saham grup Wentian anjlok, kapan rencanamu? Umumkan status penasihat utamamu, dengan gelar itu siapa berani ganggu kamu? Set. Cuma permainan anak-anak, tak perlu serius. Grup Wentian kecil tak perlu dipedulikan. Aduh, lupa ada bantuan si cantik kampus di kampus beredar kabar keluarganya sangat kaya. Tapi tak ada yang tahu bisnisnya apa. Dari nada bicaranya mungkin lebih hebat dari grup Wentian. Gu Yuan, wah, Xing Mian, dengar kata-katamu aku jadi tenang. Bagaimana kalau kita makan? Rayakan kemenangan. Baik, setuju.
Intinya setelah urban cultivation tamat, popularitasnya meledak sekarang di industri. Semua nunggu karya barumu mau tulis apa selanjutnya. Aku pikir-pikir dulu komunitas web novel terlalu kecil, karya klasik yang kubawa itu jurus andalan. Harus pertimbangkan terbit buku fisik, raih penghargaan sastra nasional. Sebarkan ketenaran dari kampus ke seluruh negeri. Oke, pikirkan dulu, hubungi aku kapan saja. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Guyuan, oh siang nanti aku Yuan. Minum lagi ya. Xingmian. Tadi bilang apa? Tadi bilang siang nanti bisa temani aku ke toko buku. Toko buku. Bisa. Ayo. Lili bukannya mau karaoke? Kenapa ke perpustakaan? Oh, aku cuma cari buku referensi. Itu Guyuan dan bintang sekolah Xu Xingmian. Kamu waktu itu mau baca buku ini kan? Kamu masih ingat? Tentu. Aku haus. Aku beli air, tunggu ya. Tunggu. Itu kalau tak keberatan. Minum saja punyaku, tak usah beli lagi. Keberatan? Mana mungkin. Air bintang sekolah beda ya, bahkan airnya manis. Apa yang kau omongkan? Koga ini pacaran dengan bintang sekolah. Buku di perpustakaan ini hampir semua pernah kubaca. Mau baca buku apa, tanya saja padaku. Benarkah, Guyuan, kamu hebat sekali? Mau menerbitkan buku fisik, tentu harus tahu tren pasar saat ini. Guyuan berubah sekali, sama-sama bersama orang yang disukai, tapi dia tampak lebih percaya diri. Berbeda dengan saat merayu Lili dulu yang memalukan. Maaf Lili, besok pasti antar sarapan setengah jam lebih awal, jangan marah lagi. Buatku marah cuma minta maaf begitu, pengejarku bisa kasih HP baru. Aku paham rumah. Apa bedanya? Masih sama berharganya, dia pasti lihat aku punya pacar, lalu mau buatku kesal. Kamu juga punya pacar, tapi malah ikuti Guyuan dan Xu Xingmian. Jadi untuk tingkatkan kualitas narasi menulis, buku ini wajib dibaca. Selalu mesra di depan saya. Pasti acting buat saya. Lily. Saya rekomendasikan buku saya ini akan terbit tidak seperti orang yang belum pernah terbit buku. Hanya mengandalkan novel web tak bermutu so intelek. Buku seperti Pasir Waktu yang tak jelas, tak peduli pembaca. Saya rasa novel realis saya. Tak lebih buruk. Juara lomba hebat ya. Tahu buku sejenis terjual berapa? 10,000 eksemplar. Dengan semangat sastra orang moden, 10,000 tampaknya tak banyak. Mulut tajam, saya mau siaran langsung untuk buku baru Malas Urus Kamu. Wah, Kak Mochen. Kamu hebat, ayo kita tampilkan di multimedia. Guru Mochen, bagaimana pendapatmu tentang sastra realisme, khususnya sastra naratif bertema tragedi? Tuas Hei dan Yuan Tuifie penistaan budaya. Kakak Mochen benar. Dukung Kakak Mochen 3 nama paduatian rekomendasi untuk kalian. Buku seperti Pasir Waktu. Yang penuh nihilisme baru penistaan sastra. Sastra boleh mendalam. Tapi jangan tolak emosi.
kamu bisa kamu buat. Tulis satu buku tak nihil, penuh emosi tuan tu, tunjukkan pada kami. Baik. Lihatlah semua dia bilang baik, cuma cari perhatian, badut belaka. Mungkin dia bisa menulisnya. Gu Yuan. Kalian orang yang sama. Sudah ketahuan bukannya kau suruh aku menulis 1, 9. Lucu sekali kau fikir cerita web sama dengan buku fisik. Kau bisa menulis tapi bisa menjualnya. Tak perlu kau khawatirkan, ha. Bagaimana kalau kita bertaruh, target bukuku 100,000 eksemplar. Jika bukumu terjual 100,000. Aku keluar dari sekolah, jika target tak tercapai, kau yang keluar. Baik. Aku terima. Pas untuk transformasi tulis buku Pak Yu to Live, pembaca di dunia ini juga perlu merasakan sentuhan karya klasik. Berani sekali kau terima. Mungkin kau tak tahu, bukuku sudah banyak penerbit incar, meski kau terbitkan buku. Dengan satu kata, mereka demi dapatkanku pasti akan tolak kau. Gu Yuan tak apa. Akhirnya selesai. Halo, jarang kau hubungi aku, ada apa? Kau tanya dulu karya selanjutnya. Ini dia, aku tulis novel realitas mau terbitkan buku fisik. Terbit buku. Kirim naskahnya, sisanya serahkan padaku. Jangan lupa subjudul buku yang diboykot grup Wentian. Seberapa besar kekuatannya? Jahat kau, baik, tunggu saja besok sore. Cuacanya bagus hari ini. Sekarang. Oke. Telepon dari penerbit, naskah hidup yang kamu kirim ada kabar. Mau, ayo ke gerbang sekolah. Mungkin bisa lihat pertunjukan menarik. Halo, permisi, apakah ini putra grup Wentian siswa Mochen? Karya Anda, Pasir Waktu. Menurut penerbit Honghe, tidak ada masalah. Royalti bisa kami berikan 5%. Bagaimana? 5%? Penerbit Dingyue kami tawarkan 7%. Penerbit Taidu kami tawarkan 10%. Hei, jangan buru-buru, semua pelan-pelan asalkan kalian. Lily, lihat kan, banyak penerbit rebutan buku saya karya berharga Gu Yuan itu takkan pernah terbit. Dengan kemampuan Mochen, seharusnya takkan menarik banyak penerbit. Demi memenangkan taruhan, Mochen pasti pakai koneksi grup Wentian. Gu Yuan tak perlu bertaruh denganku dan Mochen begini minta maaf padaku. Akan ku bantu batalkan taruhan Cheng Lili. Obat habis? Cepat beli obat, masih ada? Ganti rumah sakit, kau dan kau Mochen. Penerbit-penerbit ini suka karyamu sungguhan atau terpaksa karena pengaruhmu di grup Wentian? Kau sendiri yang tahu kau ingin kontrak denganku. Penuhi satu syaratku, tolak buku Gu Yuan selamanya. Apa pun yang dia tulis, berapa kali dia kirim. Tolak buku Gu Yuan, jangan terbitkan. Gu Yuan, Perlu hubungi keluarga. Tidak perlu. Sudah ada penerbit. Bagaimana Gu Yuan? Dengan satu kata dariku. Kau takkan bisa terbitkan buku. Oh, tidak! Kau masih bisa terbitkan novel Pichisamu. Gu Yuan memang berbakat. Tapi pada dasarnya hanyalah orang kecil. Takkan bisa lawan model sejati. Tampaknya keputusanku tolak Gu Yuan dan pilih Mochen itu benar. Benarkah? Mungkin mereka datang untuk kontrak denganku. Gaya begini. Kupikir siapa yang datang. Ternyata editor situs Xingchen. Gu Yuan,
Dia cuma staf biasa, tak bisa putuskan penerbitan, jangan berkhayal. Diam. Editor website apa? Ini Presiden Wen Yi. Dari Changjiang Culture. Presiden Changjiang Culture. Nanti ku jelaskan. Presiden perusahaan kenapa berteman dengan Gu Yuan. Kau pasti palsu. Ya, pasti palsu. Editor website. Penulis web novel murahan 2 orang lucu. Berani mengaku Presiden Changjiang Culture untuk kontrak, sungguh menggelikan. Tak mungkin. Changjiang Culture tak mungkin kontrak Gu Yuan. Sekadar info tambahan. Sebenarnya aku penasihat kreatif utama Changjiang Culture. Dengan kata lain, selama aku yang menulis walau cuma buku resep budaya Sungai Panjang yang bayar. Kami masih mahasiswa. Gu Yuan penasihat utama mereka. Setelah lulus, dia pasti langsung sukses. Bapak Gu Yuan, ini kontrak hak cipta budaya Sungai Panjang, janji cetak pertama 300.000 eksemplar. Bayar royalti 2 juta di muka, semua ada di kontrak ini. Hidup kamu. Pernah kirim naskah ke koran saya? Wah, bagus, jujur saja. Saya kirim naskah ke semua penerbit di sini. Aduh. Ini naskah pilihan penerbit Sungai Panjang. Saya malah tak baca. Karena Mo Chen menolak. Sangat disayangkan. Kalau saya bisa tanda tangan Gu Yuan. Maksudmu apa? Meremehkan buku terbitan saya. Bahkan Gu Yuan sudah kontrak dengan Changjiang Culture. Jadi aku tinggal sedikit mengatur bukunya. Juga akan kukalahkan. Pasar sastra bukan milikmu sendiri. Buku laris atau tidak, tetap tergantung isinya. Tunggu saja. Bukuku tak hanya lebih bagus darimu, tapi juga lebih laris. Tunggu. One more. Mo Shao. Begini, barusan kau musuhi Changjiang Culture. Kalau kubukukan karyamu, itu sama saja berlawanan dengan Changjiang Culture. Jadi royaltinya paling banyak. 5%. Kau. Turun ya, turun. Aku tak butuh wangmu. Gu Yuan, kau hebat. Kenapa? Aku merasa Gu Yuan semakin menjauh dariku. Selamat. Semoga kerjasama kita sukses. Tenang. To live penampilan di pasar. Pasti tak mengecewakan. Ini buku laris jutaan eksemplar To Live. Ditaruh di sini pasti jadi sensasi di pasar. Gu Yuan datang. Halo. Gu Yuan. Data terbaru sampai sekarang. Sudah terjual 80.000 eksemplar, beberapa toko fisik sudah kehabisan stok penerbit. Sedang mengatur ulang sumber daya. Rendah hati. Bukunya terlalu laris. Aku antre 3 jam. Betul, istriku yang beli duluan membaca sambil menangis. Maksa beli 10 lagi untuk teman-temannya. Tolong urus mereka. Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Xiaoku, aku minta murid belikan buku barumu. Sangat bagus, 2 kata hidup. Ini kau tulis. Lebih berat daripada kematian. Wah, bilang saja dari dulu aku kirimkan 1 untukmu, selesai. Tak perlu. Bukumu laris. Pasti sibuk akhir-akhir ini. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Jangan sungkan dengan orang tua ini. Ditutup ya. Gu Yuan lo. Ada apa ini? Yuking mati. Feng Xia mati. Jiazhen juga mati. Kau menangis terlalu awal. Pada akhirnya, selain Fugui, semuanya mati. Apa katamu? Gu Yuan, ada kabar baik. Kamu resmi dinominasikan untuk penghargaan pendatang baru Yakyong. Penghargaan Yakyong apa? Penghargaan Yakyong hanya untuk pendatang baru, dijuluki. Hanya yang dapat penghargaan ini dianggap benar-benar masuk dunia sastra. Apa aku tak salah dengar? Buku fisik pertamamu langsung dinominasikan penghargaan Yakyong. Penghargaan Yakyong ini, prestisenya tinggi di sastra. Tentu. Ini impian banyak penulis baru.
siapapun yang dapat penghargaan Yakyong. Nantinya di dunia sastra akan jadi tokoh terkenal. Rencanaku masuk dunia sastra lewat buku fisik berhasil, dapat penghargaan Yakyong. Popularitasku pasti naik. Dengan penghargaan ini, lebih mudah lakukan apapun nanti. Dengan bantuan penghargaan Yakyong ini pasti bisa tembus 100.000. Tapi, Ku dengar di pihak Mochen penjualannya menyedihkan. Hanya puluhan eksemplar. Kalau begitu, Kalau penghargaan Yakyong ini dimenangkan Mochen, ayah, Bukuku laku sedikit. Tapi buku Guyuan terjual 10,000 sehari. Kalau dia dapat penghargaan Yakyong, aku harus keluar kuliah. payah. siswa miskin saja tak bisa kalahkan. Ayah, Tolong bantu aku. Atur penghargaan Yakyong. Untukku. Lalu gembar-gemborkan katakan mahasiswa menangkan penghargaan Yakyong. Begitu. Popularitasku pasti lampaui Guyuan. bukunya. tak akan laku. Sudah, Terakhir kali. Ketua penghargaan Yakyong temanku. aku akan telepon dia. Bagus sekali. Ayah. Guyuan, kau menang di hati pembaca. Tapi takkan menang lawan modal. Setelah aku dapatkan Yakyong Award, siapa lagi yang ingat kau? Selamat datang para penulis baru dan pembaca setia di acara penganugerahan penghargaan Yakyong. Pasti semua penasaran penulis baru mana yang akan meraih penghargaan ini. Pasti Guyuan bukunya hidup. Sudah kubaca 10 kali. Jangan gugup. Hidup, salah satu karya sastra terlaris abad ke-21 mendapatkan Yakyong Award pasti mudah. Kecuali Guyuan, Jangan kira dukunganmu tinggi. Kau pasti dapat hadiah. Aku tak sabar melihat ekspresimu saat pembawa acara umumkan nama. ternyata hadiah ini tak mudah didapat, sepertinya ada kecurangan. Penulis baru pemenang hadiah Yakyong tahun ini adalah Mochen. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih atas dukungan. Juri. Tampaknya reaksi paling diam penonton adalah respons terbaik untukmu. Kecurangan. Ini pemalsuan terang-terangan. Ini pertama kalinya aku lihat Xu Xingmian begitu emosional. Karena aku. Tulisan Mochen buruk sekali masih bisa menang. Ini jelas kecurangan. Para pembaca, terima kasih ingat karya saya. Penghargaan Yakyong. Bagi penulis baru kunci emas untuk memulai. Saya ingin tanya, harusnya diberikan untuk karya. Atau modal. Kecurangan. Semua jangan emosi, Mochen menang. Keputusan bulat juri, tidak ada pemalsuan. Kami tak percaya panggil juri. Apa kalian lebih paham dari juri? Satpam mana? Usir semua keluar. Siapa berani sentuh? Suara pembaca pun bisa diabaikan penghargaan ini. Masih adil. Guyuan, sudah saya bilang jangan kira dapat sorakan pembaca. Lalu dapat penghargaan. Di mata modal. Semua cuma kebisingan ha lalu suara kami. Kau bilang suara pembaca itu bising. Lalu suara kami. Ini. Astaga, Pak Liu dari Asosiasi Sastra. Dan tokoh sastra terkemuka, Pak Li dan Pak Hu. Mereka datang untuk mendukung Guyuan. 3 tokoh sekaligus mereka datang membantu. Guyuan luar biasa. Kenapa Pak Liu datang? Mereka. Datang untukmu. Pak Liu begini. Karya Mochen memang lebih baik dari Guyuan lebih. Diam. Guyuan naik ke sini. Tak perlu jelaskan. Kelicinan penghargaan Yakyong ini.
Saya faham penonton teriak kecurangan, minta keadilan, kalian masih pura-pura bodoh. Menurutku, penghargaan Yakyong tak perlu dilanjutkan. Izinkan saya jelaskan. Pak Leo benar. Kembalikan piala ke Gu Yuan. Kembalikan padanya. Ternyata, yang kau sebut kebisingan bagiku adalah sorakan. Aku takkan menyerahkannya. Ini masih milikku. Apa yang harus kulakukan? Harus bagaimana? Kembalikan saja ke Gu Yuan. Tidak. Piala yang sudah ku dapat adalah milikku. Kau tak bilang. Gu Yuan punya pengaruh besar. Baik, piala ini untukmu. Kalau begitu piala Yakyong tak perlu dilanjutkan. Tak perlu menyerahkannya. Penghargaan ini. Tak ku mau. Penghargaan Yakyong sebenarnya mewakili harapan semua penulis baru akan kehormatan. Tapi kini, hanya jadi alat untuk memahkotai orang-orang biasa. Memperlakukan penonton dan pembaca seperti anak kecil. Tahun ini bisa curang. Tahun depan. Pasti sama. Apa katamu? Sekarang penghargaan Yakyong butuh aku buktikan masih ada sedikit nilai di dalamnya. Sedangkan aku, sudah tak butuh penghargaan Yakyong buktikan. Aku sudah masuk dunia sastra. Aku Gu Yuan. Kedepannya pasti raih lewat usaha sendiri. Penghargaan lebih besar. Bukan kau butuh penghargaan Yakyong. Tapi penghargaan Yakyong butuh kau. Bagus, kami selalu dukungmu, Gu Yuan, kami dukungmu. Anak baik. Aku tak salah pilih. Bagus sekali pidatonya. Penghargaan ini. Simpan saja untuk kalian sendiri. Gu Yuan bicara dengan sangat baik untuk mendukungmu. Aku akan beli 10 buku hidup lagi. Aku juga mau beli, kami juga mau beli. Gu Yuan, ayo kita pergi pesta perayaan. Sudah kusiapkan untukmu. Kali ini kau harus temani kami para orang tua minum sampai puas. Ingat, bawa pacarmu. Kok bisa kau cuma minum 1 gelas bir langsung mabuk begini? Gu Yuan, Aku suka cerita yang kau tulis. Tapi dibanding cerita, aku lebih suka kau sendiri. Suka yang kau maksud. Suka yang seperti apa? Maksudnya. Maksudnya. Tepat sekali mabuknya. Akhirnya kau datang. Maaf merepotkan. Ini buku untuknya. Setelah dia bangun, berikan padanya. Baik, tenang saja. Lalu, kalau dia tidak enak badan, suruh telepon aku. Sudah, aku tahu. Lihat kalian mesra sekali. Cepat pergi. Ingat ya. Gu Yuan. Qingmian. Untuk Mian-Mian. Beri aku. Mian-Mian. Kalian berdua sekarang sudah sedekat ini sampai panggil Mian-Mian. jangan asal bicara. Choyen, Rumah ini. benar kau yang beli? Ya. Dapat uang dari mana? Choyen, Jangan lakukan hal bodoh. Masa sih? Ini ku beli pakai honor dari menulis buku, aku tak cuma. Tulis novel web tapi juga terbit fisik menulis buku. Bagus, bagus. Putra sulungku hebat. Kalian duduk dulu. Urban Cultivation. Sudah tamat lama. Kulihat komentar pembaca. Wah. Siapa yang beri tip? 100,000 yuan. Langsung melesat ke peringkat 1. Bionya
Bintang tidur. Jangan-jangan Xu Xingmian. Tapi, memang mirip gayanya. Xingmian. Gu Yuan. Kau ada waktu hari ini. Lomba baca puisi sebentar lagi, kompetisi ini penting bagiku. Bintang top Lan Weiwei akan datang cari inspirasi. Jadi, Tenang saja. Aku bantu revisi naskahmu. Baiklah. aku tunggu di perpustakaan. Oke. Meski jual buku dapat uang. Tapi di depan orang kaya tak ada artinya. Untuk dapat uang banyak harus masuk dunia hiburan. Aku akan tulis naskah untuk Xingmian tarik perhatian Lan Weiwei sampai dia hubungi aku. Xingmian. Kenapa tak masuk? Dingin kan? Tidak dingin. Aku ingin lihatmu langsung, makanya tunggu di luar. Jangan begitu lagi. Novelku. Kau yang kasih tip. Ya, aku. Bagaimana? Langsung jadi peringkat 1. Kenapa kau kasih tip? Tulisanmu bagus sekali. Aku akan taruh di tempat paling mencolok. Agar semua orang yang masuk bisa melihatnya. Ternyata top one-ku adalah wanita kaya, berarti nanti aku bisa santai saja. Apa yang kau omongkan? Di antara Cahaya Bulan dan Musim Semi, kau adalah keindahan. Ketiga, aku pergi bantu edit naskahmu. Kamu! Apa yang kau katakan tadi? Tidak ada. Tunjukkan naskahmu. Naskahku sudah disiapkan guru. Kamu baru selesai peluncuran buku. Pasti lelah. Tak perlu tulis khusus untukku. Kompetisi ini sangat penting bagimu. Teknik deklamasimu sangat kuat. Tapi tulisan yang menyentuh hati. Kunci kemenangan. Percayalah, aku akan membuatmu bersinar di panggung. Aku percaya. Peserta berikutnya, Xu Xingmian. Judul deklamasinya, Kecantikan Mutlak. Sambut dengan tepuk tangan. Kecantikan mutlak Musim semi. adalah penerjemah keindahan lain dengan cara lain. Menafsirkan dunia Bulan adalah penerjemah keindahan lain. dengan warna lain. Menyelimuti dunia. Antara warna musim semi dan bulan, kau adalah kecantikan ketiga. Selamat Xu Xingmian meraih juara pertama. Lomba deklamasi. Selamat. Teknik deklamasimu bagus. Tapi yang lebih menyentuhku adalah suasana dan perasaan puisi ini. Boleh tanya, puisi indah ini penciptanya adalah? Pencipta puisi ini adalah Gu Yuan di bawah. Penulis hidup Gu Yuan itu. Naskahmu bisa undang Gu Yuan, hebat. Gu Yuan. bantu aku banyak. Juara pertama ini. Milik kami berdua. Gu Yuan. Bisa tulis kultivator kota. Dan kecantikan. Bagaimana kalau aku ajak dia jadi editor untuk transisiku? Ya. Katanya masih pelajar. Manajernya. Sulit dihadapi. Mungkin Bapak Gu Yuan bisa berbagi detail penulisan puisi ini. Lan Weiwei di depan manajernya kurang punya pendirian. Harus manfaatkan kesempatan buat dia tertarik pada karyaku.
Tentu saja bisa. Karya ini luar biasa. Mengandung ketegangan emosi yang besar. Inspirasinya berasal dari seseorang yang menunggu di malam hari. Ini. Penulis skenario yang selama ini ku cari, skenarionya. Tidak peduli Kak Wang keberatan. Orang ini pasti kubawa. Itulah proses kreatifku. Lily. Apa kita harus menyapa Gu Yuan? Katakan. Barisnya tentang keindahan musim semi dan bulan dan kau adalah keindahan ketiga. Apakah itu ditulis untukku? Musim semi tahun lalu. Dia antre 3 jam untuk belikan aku kue. Lalu menunggu di bawah sampai malam. Baru ku katakan ada waktu menemuinya. Dia pasti terkesan dengan penampilanku di depannya. Masuk akal juga pasti begitu. Aku akan cari dia. Gu Yuan. Cheng Lili. Aku tahu kalimat itu ditulis untukku. Inspirasinya dari musim semi itu. Saat kau melihatku, benarkan. Cheng Lili ini lagi berkhayal apa? Tidak, jangan sampai Xing Mian salah paham. Jangan dengarkan omongannya puisi ini. Tak ada hubungannya dengannya. Cheng Lili. Sudah kukatakan berulang kali, aku tak punya perasaan padamu. Hubungan kita hanya teman sekelas biasa. Mengerti? Gu Yuan. Gu Yuan tak perlu berpura-pura lagi. Dengan ucapanmu hari ini, aku akhirnya paham. Tak kusangka, kau sangat menyukaiku. Aku mau maafkanmu, terima cintamu. Astaga, Lily. Akhirnya kau terima dia. Gu Yuan, kau ngejar Lily lama sekali, akhirnya berhasil juga. Gu Yuan. Sudah berapa kali ku bilang? Jangan lagi. Sering muncul di hidupku mengganggu. Pergi sana. Jangan-jangan. Dia benar-benar pacaran dengan Xu Xingmian. Sibuk dihajar Cheng Lili, lupa lihat reaksi Lan Weiwei. Tapi kata-kataku tadi khusus dibuat untuknya. Pasti bisa menaklukkannya. Ada apa cari aku? Aduh, kakak. Kamu kenal penulis bernama Gu Yuan? Gu Yuan, kenapa cari dia? Aku kasih tahu dulu. Dia sudah punya orang. Apa sih? Aku cuma mau minta dia buatkan skenario khusus. Kan dengar kamu kenal dia, tolong bantu aku. Manajermu kan sedang cari skenario untukmu. Kenapa cari Gu Yuan? Aku dengar langsung puisi karya Gu Yuan. Langsung terkesima. Kalau dibantu dia, Aku pasti bisa beralih peran lepas dari citra boneka cantik. Kak, tolonglah. Baiklah. Tapi aku cuma perkenalkan. Mau atau tidak dia, aku tak jamin. Gu Yuan, Sebentar lagi lulus. kamu mau kerja di mana? Aku mau bersamamu. Aku mau buka studio sendiri dan pekerjaan sudah datang. Ah, Halo Wenny. Lan Weiwei. aku pikir dulu. Lan Weiwei. Bintang terkenal Lan Weiwei. Dia cari kamu kenapa? Dia minta aku buatkan naskah khusus naskah. Naskah. Oh, Rupanya hari lomba dulu kamu sudah incar dia. aku tak peduli. Aku mau jadi manajermu. Kamu ini. Mau terus bersamaku ya? Terus bersama buruk kah? Bagus, tentu bagus. Ayo cari Lan Weiwei. Kak Wang usir lagi satu penulis naskah. Hanya karena tak mau ubah naskah. Dia cuma peduli uang, setiap hari kasih Kak Wewe film romansa bodoh. Paksa dia temani minum cari sumber daya. Kak Wewe diam-diam sudah nangis berkali-kali. Mau transisi pun dia tekan. Sudah Kang Wang datang. Kau Gu Yuan. Ikut aku. Gu Yuan, Kita. Tak apa. Dengar dulu katanya. Kontraknya di sini. Tanda tangan. Kalian beruntung dipilih Weiwei. Itu rezeki kalian. Tahu, banyak penulis dan sales top antri kerja sama dengan kami. Tahu banyak penulis dan sales top. Antri kerja sama dengan kami. Kalau banyak penulis top antri kerja sama denganmu.
Kang Wang, kenapa masih harus pakai pemula sepertiku? Mereka tak bisa penuhi ide gila-gilaanmu. Atau kau yang usir mereka? Maksudmu, kau cuma penulis web novel cupu? Kamu paham aturan industri? Aturan? Aturanmu cuma suruh Lan Weiwei syuting film jelek, cari uang cepat lewat reputasi. Atau suruh dia minum dan temani klien. Mengubah orang yang ingin jadi aktor. Jadi alat cari uang. Omong kosong. Siapa bilang? Kamu tidak mau kerja sama lagi? Untuk kuasai inisiatif penulisan, Brother Wang tak boleh dipertahankan. Ini kesempatan buat Lan Weiwei. Lihat wajah aslinya Nona Lan. Cantik dan berbakat. Bisa jalur aktor serius, tapi kamu jebak dia. Dalam film sampah viral, habiskan popularitas, sumber daya kamu cuma begitu. Kamu, Nona Lan! Kesulitanmu sekarang. Bukan karena kurang naskah bagus. Tapi dikelilingi orang yang cuma cari untung. Wai, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau naikkan harga. Nona Lan, mau aku tulis cerita. Bersihkan dulu orang di sekitarmu kamu. Kalau sudah bisa ambil keputusan sendiri, baru cari aku. Xingmian, kita pergi. Dan jangan anggap penulis web novel sebagai kata hina. Naskah sampah yang kau pegang itu belum tentu lebih bagus dari tulisanku. Berani? Kau berani sekali. Aku akan blacklist kau. Blacklist aku. Tuanku tunggu. Blacklist aku! Tuanku, tunggu. Kakak Wang tak paham kreativitas. Jangan dengarkan dia. Nona Lan. Maaf, jujur saya. Setelah bicara dengan Kak Wang ini, Hasrat kreatifku langsung hilang. wah, hasrat kreatif lagi. Bukannya cuma karena bayarannya kecil. Mau uang ya bilang saja. Guyuan! Jangan keterlaluan. Penulis web novel seperti kalian. Sudah biasa kulihat, cuma mau naikkan harga saja. Kak Wang, jangan banyak bicara. Wai. Kau terlalu mudah ditipu. Mereka cuma mau uangmu. Basa-basi sok suci di sini. Oh Xingmian. Lihat. Awalnya kukira prinsip kami berbeda. Ternyata komunikasi pun sulit. Benar. Dengan orang yang pikirannya cuma uang seperti dia, tak ada yang perlu dibicarakan. Pergi. Iya. Tebakanku benar, takut. Pelan-pelan tak usah rantau. Tunggu. Wang Deva, diam kau. Mulai sekarang kau bukan manajerku lagi. Kau dipecat. Pergi sekarang juga. Baik. Kalian tunggu saja. Tuanku, si perusak ini. Sudah kutangani. Bisakah tuan tetap tinggal? Nona Lan, keberanianmu sungguh mengagumkan. Kalau begitu, mari kita berharap kerjasama kita sukses. Kerjasama yang baik, guruku. Aku sudah baca Urban Cultivationmu. Menurutku tulisannya sangat kuat. Aku ingin memerankan Chen Beishuan versi perempuan. Tidak. Aku punya cerita yang lebih cocok untukmu. Oh, Cerita lain yang cocok untukku. A Chinese Odyssey. A Chinese Odyssey. Setelah dapat naskah, tim syuting kerja non-stop 2 bulan. Ini baru selesai dipotong hasil potongan kasar. Mari kita tonton. Wah, efisiensi kalian cukup tinggi ya. Mulai. Kekasih hatiku adalah pahlawan agung. Suatu hari, dia akan datang di atas awan pelangi untuk menikahiku. Aku tebak awal cerita. Tapi tak tebak akhirnya. Pakai ikat kepala tak bisa mencintaimu. Lepas ikat kepala tak bisa menyelamatkanmu. Guyuan. Dari sudut pandang bisnis, dialog yang menyentuh hati begini adalah kunci sukses box office. Aku jamin film ini pasti sukses besar. Aku sudah habiskan biaya buku setahun dan biaya penerbitan semua diinvestasikan. Bisa dibilang berjudi. Kamu perlu berjudi. Pengaruhmu dan basis pembaca yang terkumpul. Hanya dengan pemesanan grup penggemar bukumu, film ini sudah bisa sukses. Waktu ikut konferensi industri, beberapa produser lama bilang, penulis yang cuma nulis web novel dan 1 buku tema realistis bermain-main dengan film. Mungkin cuma penggemar bukunya yang mau terima. Bukan cuma itu. Beberapa sutradara diam-diam merendahkan Pak Gu. Mereka tunggu film rilis untuk menertawakan kita. Mereka sama sekali tak tahu nama Xingye. Siapa Xingye? Bukan apa-apa. Oh ya,
Tanggal tayang film sudah ditentukan. Sekarang ramai di internet, jangan terus menggantung selera penonton. Lebih baik manfaatkan demam ini untuk tayang. Sudah dipesan. Tanggal 30 Juni. Bukan hari wisuda kita. Betul. Mereka yang bilang transisimu gagal. Investor yang cuma nanti-nantin kita. Nanti tanggal 30 Juni, kita buktikan dengan box office, biar mereka lihat film Gu Yuan sukses atau tidak. Gu Yuan. Xingmian Journey to the West tayang perdana malam ini. 10 jaringan bioskop besar juga tayang serentak. Bagus. Gu Yuan. Setelah premier malam ini, aku mau bicara denganmu. Kebetulan. Malam ini aku juga mau bicara. Kalau begitu jam 8 malam di Time Cinema, janji ya. Papa, malam ini aku janji nonton film sama teman pulang agak malam. Berhenti. Bersama Gu Yuan lagi. Kau sudah lulus kuliah. Sudah saatnya kau lebih dewasa. Jangan lagi bergaul dengan si penulis miskin itu. Ayah. Jangan bicara begitu tentang dia. Gu Yuan orang baik. Penulis novel. Punya masa depan apa? Keluarga Song bisa bantu bisnis Jentian Hui. Masuk industri hiburan, jadi aku setujui lamaran keluarga Song. Hari ini adalah pesta pertunanganmu. Dengan Tuan Song. Pesta pertunangan apa? Aku tidak setuju. Aku mau cari Gu Yuan. Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Kembalikan tasku. Gu Yuan sedang menungguku, ayah. Kau tak boleh begini. Bawa Nona kembali ke kamarnya. Tanpa izinku. Seekor lalat pun tak boleh keluar. Kalau ada yang cari Gu Yuan, usir saja. Jangan. Lepaskan aku. Sudah jam 8:30. Hoshpi mati buat tak dibalas. Xingmian tak pernah telat, tak mungkin hilang kontak. Pasti ada masalah. Halo Pak Liu. Ada kabar. Tolong cari lagi. Baik. Ayah Xu Xingmian penguasa industri gelap Binzhou. Menyembunyikan jejak seseorang. Sangat mudah. Industri gelap. Tapi kondisi Xingmian tak seperti korban kekerasan. Kemungkinan hanya perjodohan. Gu Yuan dapat info. Xu Zentian sewa Hotel Imperial Ballroom lantai atas, katanya acara keluarga. Tapi sebenarnya tunangan dengan putra grup Song. Grup Song. Xu Zhenqiang. Dia mau memanfaatkan keluarga Song untuk memutihkan aset. Dia mau masuk industri hiburan. Kamu mau pergi begitu saja? Oh ya, Tolong kalian berdua setelah film tayang malam ini kumpulkan semua data. Dan unggah ke internet. Cepat ya. Ayah, aku bilang aku tidak mau menikah. aku punya orang yang kusukai namanya Gu Yuan. Gu Yuan. Itu pria miskin penulis novel web itu. Kalau kamu masih terus mengingatnya setelah malam ini, aku akan membuatnya lenyap dari muka bumi. Waktu baik tiba. Bawa Nona naik untuk bertukar cenderamata. Lepaskan aku. Lepaskan. Saat indah. Keluarga Xu dan Song bersatu. Silakan mempelai bertukar cenderamata pertunangan. Tidak. Sok suci. Wanita yang kusuka takkan bisa kabur. Gu Yuan, berikan tanganmu. Kamu di mana? Lepaskan aku. Lepas. Siapa berani sentuh dia? Gu Yuan. Bawa aku pergi. Kemana saja asal bukan sini. Tenang. Malam ini selain aku takkan ada yang bawa kau pergi. Besar sekali mulutmu. Gu Yuan, kau pikir ini? Dunia novelmu. Ini kenyataan, hei. Usir pria pengacau ini keluar. Tunggu. Anak muda. Aku tahu kau dapat uang dari menulis. Mungkin ratusan juta. Bahkan miliaran.
Tapi di hadapan keluarga Xu dan Song, yang berbisnis ratusan tahun ini, Bukan apa-apa. Cuma, dari paman dengar kau mau bikin film. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan di industri ini, mana mungkin sukses? Xingmian menikah denganku adalah kolaborasi hebat. Ikut kau. Cuma bisa makan angin. Kolaborasi hebat. Tuan Song, kolaborasi hebatmu itu cuma pelindungan keluarga Song kan? Soal filmku bisa sukses atau tidak. Sekarang tepat pukul 10. Sudah 2 jam sejak tayang perdana. Beberapa hal tak bisa cuma diomongkan. Walan. Hei, usir dia, direktur. Ada masalah besar. tenang. Tak lihat, ada tamu. Bukan lihat trending. Film Gu Yuan, A Chinese Odyssey, meledak dalam sejam. Sedang dibahas semua. Apa? Pak Shu, sastrawan senior Li Hu dan Liu dari Asosiasi Sastra, bertiga menulis di Wentan Weekly. Khusus ucapkan selamat pada Gu Yuan, pujanya sangat tinggi. Tidak mungkin. Orang yang kukirim selidiki, bilang padaku. Gu Yuan cuma orang biasa tanpa latar belakang. Jangan-jangan orang yang kukirim menyesatkanku. Wah! Pak Shu, rumahmu ramai sekali ada acara bahagia. Kenapa tak undang aku? Kedatangan Direktur Wen. Saya tak sambut. Sungguh sibuk sekali. Kecerobohan. Maafkan. Kalian datang. Begitu dengar kabar langsung buru-buru. Bagaimana kalau diganggu? Pak Wen, kalian kenal. Bercanda Pak Shu. Saya dan Gu Yuan tak cuma kenal, tapi juga mitra. Wah, Pak Shu cerewet sekali. Gu Yuan, Journey to the West sudah rilis. Sampai saat ini, penjualan tiket capai 300 juta. Lembaga industri prediksi total akhir bisa capai 7 miliar. Banyak sekali. Lebih fantastis dari prediksi saya. 7 miliar. Kau bercanda. Film saja mana mungkin jual 7 miliar. Ini lebih tinggi dari total aset grup Song kami. Hebat Gu Yuan. Kini tak ada lagi yang meremehkanmu. Kukira dia biasa saja. Ternyata, dia tak hanya bisa menulis karya yang dirayakan tokoh sastra ternama, tapi juga film berpenghasilan 7 miliar. Bahkan Weni mau kerjasama. Dia bukan orang biasa. Masa depan keluarga Shu perlu dievaluasi ulang. Masa depan keluarga Shu perlu dievaluasi ulang. Kau pasti sudah mempertimbangkannya. Aku tambah alasan lagi. Keluarga Song tampak megah, tapi dalamnya busuk. Aku tampak sederhana, tapi masa depanku cerah. Keluarga Shu harus pilih aku. Agar masa depan cerah. Kau tahu pikiranku. 7 miliar penghasilan apa artinya? Kau jamin setiap langkahmu selalu sukses. Keluarga Song berusia ratusan tahun, tak ada yang bisa menyamai. Akumulasi 100 tahun. Tuan Song, anak haram Song di luar. Tak terhitung jumlahnya. Meski ada akumulasi 100 tahun. Saat sampai di tanganmu, berapa yang bisa kau dapat? Gu Yuan, Kau cari San. Fei yang... pulang dulu. Pertunangan hari ini dibatalkan. Paman, apa maksudmu? Bukannya sudah disepakati, kenapa tiba-tiba batal? Hei, tak dengar kata Paman Shu. Pergi sana. Kau... Lai. Xing Miang. Ayo. Aku ajak ke suatu tempat. Lan. Tempat apa ini? Bioskop terbuka. Tayang perdana tak bisa ditonton. Jadi nonton layar tancap. Sebagai gantinya. Bagus. Aku belum pernah nonton film di luar. Gu Yuan, aku mau bilang sesuatu. Pujaan hatiku. Adalah pahlawan agung. Suatu hari, Dia akan datang menjemputku di atas awan pelangi. Gu Yuan, Menurutmu? hubungan kita. seperti Sun Wukong dan Zixia. Atau Sun Wukong dan Bai Jingjing. Kita ya, kita. Kita adalah Kogondan Shou Xiaomiang.
Gu Yuan, aku suka kamu. Aku tak tahu sejak kapan. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, merindukanmu. Maukah kau bersamaku? Kita sudah bersama. Tempat jelek begini. Ini aset Gu Yuan. Pasti benar. Ini studio Gu Yuan. Memang miskin. Gu Yuan berani mencuri tunanganku di hari pertunanganku. Kau membuatku diejek sepanjang hari di Binzhou. Meski Su Zhentian puas padamu. Aku takkan melepas kamu. Hancurkan! Hancurkan sampai berkeping! Kalian siapa? Kalian mau apa? Ini studio Gu Yuan. Aku tahu ini studio Gu Yuan. Aku ingin Gu Yuan tahu aku tak bisa diganggu. Berani merebut wanitaku. Cari mati. Mau apa? Tentu menghancurkan tempatmu. Ini melanggar hukum. Kami tak ganggu kalian. Bos kalian Gu Yuan berkelahi dengan kami di Binzhou. Tuan Song dari keluarga Song. Aku akan telepon polisi. Silakan, lihat siapa yang lebih cepat polisi datang atau kami hancurkan. Pergi sana. Jangan bergerak. Hancurkan. Halo Gu Yuan, cepat ke studio tokomu mau dihancurkan. Jaga dirimu jangan sampai terluka. Aku segera ke sana. Berhenti. Berani sekali kalian. Kau baik-baik saja, baik. Kukira kau bersembunyi di sudut dan takut keluar. Ternyata kau datang sendiri. Bagus. Aku tak perlu cari-cari. Song Fei Yang, kau gila. Shu Xingmian. Kalau bukan karena Gu Yuan ikut campur tadi malam, mungkin kita sudah diam. Pesta pertunangan semalam. Kau paksa Xingmian, kau ikat dia Gu Yuan. Kau cari mati. Serang. Pukul dia sampai jatuh. Hari ini ku suruh dia berlutut minta maaf. Xingmian sembunyi di belakang. Tidak! Song Fei Yang bawa banyak orang, kau sendirian pasti tak sanggup. Aku telefon ayahku minta kirim pengawal. Ku dengar. Hubungi siapa pun percuma. Hari ini aku akan lumpuhkan Gu Yuan. Lihat kau masih sombong. Lumpuhkan aku, lihat kalian punya kemampuan atau tidak. Kau cari mati. Gu Yuan, hati-hati. Tak berguna. Orang tak bersenjata pun tak bisa kalahkan. Untuk apa ku jaga kalian? Buat apa? Cuma segini. Ayo lagi. Apa? Serang. Satu kaki aku tambah 20 juta. Gu Yuan! Kalian. Aku sendiri. Aku lawan kau. Aduh, stop. Gu Yuan, berhenti. Gu Yuan, aku salah. Kenapa? Tak mau aku minta maaf. Gu Yuan, aku salah. Ku mohon lepaskan aku. Studio ini semua yang rusak. Aku ganti 10 kali lipat, ku mohon maafkan aku. Sudah. Lebih baik damai. Hari ini selesai. Jangan ulangi lagi. Terima kasih. Kau baik-baik saja. Baik. Gu Yuan mulai sekarang. Kau bosku. Song Fei Yang akan patuh padamu. Kalian. Panggil dia bos. Halo bos, halo bos. Panggil. Nyonya bos. Kalian bisa tunduk dan bangun ya. Tadi siapa pukul Zhao Gufan keluar dan minta maaf? Siapa? Kak Zhao. Maaf sekali. Tadi aku terlalu emosi. Tak apa.
Guyuan negosiasi luar negeri Huoze sedang berlangsung saat ini, sudah 56 negara dinegosiasikan. Ini dokumennya. Bisa kau lihat nanti. Xingmian, kau kerja keras belakangan ini. Setelah buku baruku selesai, aku ajak kau ke luar negeri untuk bersantai. Bos! Ada yang perlu dikerjakan. Kamu datang lagi. Kamu terima kami jadi anak buah. Tapi suruh kami baca tulis terus, tangan kami mau lumpuh. Halo Guyuan, kami adakan reuni Cheng Lili juga di sini, mau ikut? Aku sibuk. Reuni kelulusan tak datang. Jangan-jangan sukses lalu tak mau bergaul lagi. Masa sih? Baiklah, kirim waktu dan tempat. Aku pergi. Bos, sikapnya kurang ajar. Mau aku kirim anak buah? Kita kaum terpelajar. Jangan main kekerasan. Siap, bos! Hei, kalian bilang Guyuan bakal datang. Cheng Lili juga di sini. Guyuan pasti datang. Wan, perhiasanku hari ini gimana? Ada yang mengelupas. Santai saja. Kau cantik sekali hari ini. Guyuan pasti terpikat. Ada yang datang. Semua di sini. Lama tak jumpa. Aku baru pulang dari Perancis. Teman lama-lama tak jumpa. Sangat merindukan. Kenapa? Kenapa kalian terlihat sangat takut padaku? Di sini. Guyuan datang, cepat-cepat. Duduk sini. Tidak usah. Aku duduk sini saja. Aku duduk sini saja. Macet jadi terlambat. Tidak terlambat. Kami juga baru sampai. Tunggu. Guyuan. Kamu ingat aku? Kamu. Pura-pura apa? Apa kamu pikir karena aku keluar sekolah? Aku jadi melarat. Ku beritahu ayah langsung kirim aku ke luar negeri. Sekarang aku lulusan luar negeri asli. Lulusan luar negeri. Oh, begitu. Hebat, hebat. Tentu saja Guyuan, setelah masuk masyarakat kamu harus pahami satu hal. Di masyarakat ini, punya wang dan latar belakang baru kunci sukses. Ambil contoh diriku, baru pulang ke Indonesia, ayahku langsung sewa beberapa selebriti papan kedua. Untuk dukung aku, untuk peluncuran buku baruku pestanya meriah sekali. Halo Sutradara Zhang. Wah, maaf ya. Aku lagi promosi buku baru, naskahmu itu sementara belum bisa kuberikan. Siapa? Sutradara Zhang. Yang itu, yang dapat nominasi Oscar. Jangan begitu. Masa aku tak hormati Sutradara Zhang? Begini, nanti jadwalku kosong. Langsung kuberikan untukmu. Oke, sampai jumpa. Aku bicara padamu. Yang telefonmu barusan. Apa Sutradara Zhang yang pernah dinominasikan Oscar? Iya, kenapa? Kenapa? Kau tahu Sutradara Zhang orang sebesar apa? Beliau maestro filem, kau cuma penulis novel. Kenapa dia telefonmu langsung? Ini urusanmu apa? Hei. Kena kan? Sakit hati? Aku tahu kau mau pamer di depan teman lama. Tapi tak perlu berlebihan, kau cuma baru buka studio. Jual 2 buku, dapat untung, kira kau tokoh sastra. Mochen, sudahlah, kau baru pulang dari luar negeri, tak tahu apa-apa. Kenapa tak boleh? Dia cuma sok. Guyuan, ingat dulu kau tolak hadiah Yakyong? Menyesal. Mohon. Hadiah Yakyong sudah bangkrut, tak ada yang mau apa. Masa? Lihat. Cari pengumuman hadiah Jinmao Guyuan. Dia masuk nominasi hadiah Jinmao. Dan Dapat 3 nominasi sekaligus 3 nominasi. Itu penghargaan sastra tertinggi di dalam negeri. Apa? Kenapa tak ada yang kasih tahu? Mereka mungkin mau kasih kejutan. Masa sih? Pemenang Golden Mao Award biasanya seniman tua usia 6 to 70 tahun. Berita bohong apa ini? Mohon. Kalau tak percaya, cari sendiri. Ini dari situs resmi Golden Mao, mana mungkin bohong.
Ya Guyuan, kalau menang Golden Mau kau akan sukses besar. Jangan lupakan kami teman sekelasmu. Betul, Guyuan. Kalau ada masalah nanti kau harus bantu. Baik. Pasti teman-teman aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Tagihannya sudah kubayar, silakan makan. Guyuan, tunggu. Guyuan! Aku mau bicara, tunggu dulu. Antara kita sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Guyuan, haruskah kau bicara padaku dengan begitu dingin? Baik. Katakan saja. Guyuan, dulu aku terlalu muda, tak tahu menghargai kebaikanmu. Aku menyesal. Kau mau bilang apa? Guyuan, maaf, bisa kau maafkan aku? Ogen yang kau sakiti sudah mati kelaparan pagi itu. Sekarang aku tak berhak memaafkanmu untuknya. Kugen. Kenapa kau begini? Bagaimana denganku? Tak berhak memaafkanmu untuk diriku dulu. Diriku sekarang tak memandangmu sama sekali. Jadi apa yang dimaafkan? Guyuan. Guyuan, aku benar-benar salah. Dulu aku terlalu muda. Aku! Lili. Kami semua memahamimu. Guyuan. Lili tak pernah merendahkan diri seperti ini. Maafkan dia. Ya, Guyuan. Dulu kau kejar Cheng Lili sangat bersemangat. Sekarang dia tahu salah dan minta maaf. Cepat maafkan dia. Iya, Guyuan. Kami semua tahu kau suka Cheng Lili. Jangan sungkan kami. Senang lihat kalian rujuk. Kami semua senang. Guyuan. Lihat kau hari ini datang sendiri juga sepertinya tak punya pacar. Maafkan Lili. Siapa bilang Guyuan tak punya pacar? Aku pacarnya Guyuan. Kalian Mau merebut pacarku. Guyuan. Jangan-jangan. Kau benar-benar bersama Xu Xingmian, benarkah? Xu Xingmian si cantik kampus. Guyuan ternyata benar bersama si cantik kampus. Pantas menolak Cheng Lili begitu tegas. Sudah punya si cantik. Siapa mau Cheng Lili? Guyuan katakan sendiri padaku. Benarkah kau bersama Xu Xingmian? Cheng Lili. Aku sudah lama bersama Xu Xingmian, sudah lama. Jadi ke depannya, jangan ganggu aku lagi. Guyuan sukses karirnya. Didampingi wanita cantik, puncak kesuksesan hidup. Seharusnya dulu dekat dengan Guyuan, mungkin sekarang. Bisa dapat kerjaan bagus darinya. Miam. Soal hari ini jangan dipikirkan. Aku sama Cheng Lili tak ada perasaan. Mereka cuma cari gara-gara, sudahlah. Tak perlu jelaskan. Aku percaya padamu. Sayangnya. Aku tak bertemu kamu. Lebih awal dari Cheng Lili. Benar juga. Semua sudah diatur terbaik. Ngomong-ngomong, Miam. Penghargaan Jin Mao. ini bagaimana? Sebenarnya kami sudah tahu. Cuma mau sembunyikan untuk kejutan. Dasar nakal. Beberapa hari lagi upacara penghargaannya. Semoga kamu bisa menang penghargaan tertinggi Golden Mau. Jadi penulis termuda yang dapat Golden Mau. Semoga. Guyuan, sebagai penulis pertama dalam sejarah yang dinominasikan. Untuk 3 kategori sekaligus, apa komentar Anda? Guyuan, sutradara Zhang bilang dia tak mau bikin film baru. Karena menunggu Anda benarkah? Saya terhormat bisa dinominasikan. Tapi menang atau tidak bagi saya ini awal baru. Soal sutradara Zhang. Dia tak akan tunggu lama. Permisi, terima kasih. Guyuan, jawab beberapa pertanyaan lagi. Pak Hu. Park Lee. Lama tak jumpa. Guyuan. Saya sangat menantikan penampilanmu malam ini. Guyuan. Dari kompetisi kampus sampai Golden Mau Award, kemampuanmu kami semua lihat. Jangan gugup. Terima kasih dukungannya. Menang atau tidak, tak akan pengaruhi cintaku pada sastra. Baik. Saya umumkan. Golden Mau Award ke-24 resmi dimulai. Selanjutnya saya umumkan. Kandidat penulis terbaik tahun ini, dia adalah
Pemenang penulis terbaik tahun ini adalah Gu Yuan. Sekaligus pendatang baru terbaik. Dan karya terbaik tahun ini juga diraih Gu Yuan. Pemenang penulis terbaik tahun ini Adalah Gu Yuan. Bagus. Pemenang penulis terbaik tahun ini dia Gu Yuan. Kalau bisa ulang. Orang di samping Gu Yuan. Mungkin aku. Terima kasih. Gu Yuan. Selamat. Terima kasih. Selamat, terima kasih. Terima kasih atas pengakuan juri. Terima kasih dukungan pembaca. Penghargaan ini. Golden Spear Award setengahnya milikku, setengah lagi untuk jiwa yang selaras denganku. Setelah dapat kehormatan ini awal baru bagiku. Ke depan, aku akan tulis lebih banyak cerita bagus.